Saya pernah menjadi relawan COVID-19 di salah satu rumah sakit rujukan di Jakarta. Hanya saja waktu itu saya ujian PPDS, kemudian saya memutuskan untuk berhenti. Dan setelah saya selesai ujian PPDS, saya melihat bahwa COVID-19 ini sepertinya belum ada tanda-tanda untuk kapan selesainya. Karenanya tanpa keraguan sedikit pun, saya memutuskan untuk menjadi relawan lagi. Karena saya sendiri disumpah untuk membuktikan diri saya untuk kepentingan kemanusiaan, dan saya rasa juga ada yang sangat tepat untuk membuktikan sumpah saya tersebut dan kontribusi saya bagi negara. Baik, jadi dokter di Wisma Atlet dibagi menjadi 5 tim dalam 3 shift. Shift pagi itu jam 6 pagi sampai dengan 2 siang, shift siang jam 2 siang sampai dengan 10 malam, dan shift malam jam 10 malam sampai dengan 6 pagi. Sebelum waktu jaga, semua orang memastikan diri tiba paling lambat 30 menit di kamar ganti untuk pemasangan APD. Nah, setelah pemasangan APD selesai, kepala tim itu akan mengumpulkan kami. Kita akan membentuk lingkaran, dan di situ akan ada yel-yel, akan ada doa, informasi apa yang perlu disampaikan itu akan disampaikan di situ. Kemudian kita akan bersama-sama menuju dari tower 3 ke tower 7. Dan di sana sudah ada yang menunggu kami di tower 7. Jadi nanti kita dengan shift sebelumnya itu akan operan. Jadi kita semua baik yang di tower 6, tower 7 itu akan ke IGD, dan shift sebelumnya akan operan dengan kami. Dan setelah selesai operan, kepala tim itu akan mengumpulkan kami lagi. Kita akan membentuk lingkaran, kemudian kita yel-yel, dan kita akan doa bersama. Setelah itu kita kembali ke tower 3. Sebelum kembali ke tower 3, kita akan melewati sesi dekontaminasi. Jadi ada 2 mobil dekontaminasi yang harus kita lewati, dan setelah itu kita akan melepaskan APD kita dengan aman yang diawasi oleh tim dari Nubika. Kemudian kita akan membilas tangan, kaki, wajah sebelum kita kembali ke kamar mandi untuk mandi. Kita akan kembali ke zona kuning. Pekerjaannya kurang lebih sama dengan rumah sakit lain, hanya saja karena kita rumah sakit darurat COVID-19, selama kita kerja wajib menggunakan APD lengkap. Dan kemudian pembagian tugasnya itu ada di triase, ada di IGD, ada juga di ruang isolasi tower 6 dan tower 7, dan HCU. Jadi karena rumah sakit kami, rumah sakit darurat COVID-19, rata-rata pasiennya adalah pasien mandiri dengan gejala ringan sedang. Jadi setiap dokter rata-rata biasanya sih megangnya 3 lantai. Jadi ketika kami datang masuk ke ruang isolasi, poli umum itu akan dibuka. Di tiap-tiap lantai akan ada poli umumnya. Jadi pasien-pasien yang memiliki keluhan itu datang ke poli. Jadi untuk meminimalisir kontak dengan pasien COVID-19. Jadi pasien yang memiliki keluhan itu akan datang ke poli tersebut. Sejawat yang bergabung menjadi relawan adalah anak-anak muda ya. Pengalaman berkesan, saya pernah itu dapat pasien, jadi kita mau mengumumkan hasil swab, itu swabnya negatif dan sudah di ACC sama duta penanggung jawabnya boleh pulang, dan pasien itu ada yang sampai teriak di lorong ruang isolasi. Teriaknya itu kencang banget dan dia sangat happy sekali. Kemudian ada juga yang sujud syukur di kaki saya, dan perawat itu merupakan pengalaman yang tidak pernah akan saya bisa lupakan. Dan saya ingat banget, saya keluarnya itu, saya ke ruang dekontaminasi itu jam 4:30 sore. Bayangkan 11 jam saya pakai APD, gak rasa capek, gak rasa haus, gak rasa pengen pipis. Jadi karena kita punya keinginan untuk menolong orang lain, jadi itu benar-benar gak berasa sama sekali. Padahal di dalam APD itu sudah sangat berpeluh ya. Kebiasaan yang biasa saya dan teman-teman saya lakukan sebelum kembali bertugas dan biar tetap semangat, jadi kita akan dikumpulkan, membentuk lingkaran oleh kepala tim, dan di situ dia akan memimpin doa, dan setelah doa kita akan menyerukan yel-yel tim 1 tetap semangat, tetap gembira kobra. Jadi walaupun yel-yelnya sederhana, tetapi bila digaungkan dengan semangat itu sudah cukup membakar semangat bela negara kami. Saya pertama kali membuat account TikTok itu pada waktu menjadi relawan di salah satu rumah sakit rujukan di Jakarta. Jadi itu pertama kalinya saya pisah dengan suami dan anak saya. Awalnya untuk menghibur diri sendiri yang baru saja terpisah dari suami dan anak. Nah, berkegiatan di TikTok itu cukup menyenangkan ya, selain kita bisa menari, menyanyi, banyak sekali fitur-fitur yang bisa dieksplor di TikTok. Dan kemudian menghafalkan gerakan itu butuh
waktu, butuh tenaga ya, kadang-kadang sampai berkeringat banget, dan setelah berkeringat capek, mandi, istirahat, siap lagi kerja besoknya. Jadi nggak ada waktu buat sedih-sedihan. Dan makin kesini kok viewers TikTok saya itu makin banyak, makanya saya berpikir bahwa saya harus melakukan sesuatu yang selain menyenangkan juga ada manfaatnya untuk orang lain. TikTok merupakan 5 aplikasi besar yang paling banyak di-download tahun 2019. Sekarang udah mulai beralih fungsi ya. Kalau dulu untuk nari-nari, senang-senang, sekarang brand-brand besar malah punya account, bahkan mempromosikan bisnis mereka itu di TikTok. Artis-artis pun dalam dan luar negeri, selebgram, YouTuber, influencer itu rata-rata punya account di TikTok. Dan kemudian kalau kita perhatikan video-video yang viral di Twitter, di YouTube, di Instagram itu rata-rata dari TikTok, termasuk video saya yang waktu itu viral di Twitter itu dari TikTok. Jadi bener-bener TikTok nggak bisa disepelein. Pemilihan konten edukasi itu mulai dari hal-hal kecil di sekitar kita, seperti penggunaan masker ketika keluar rumah, cuci tangan 6 langkah minimal 20 detik, kemudian jaga jarak yang aman minimal 1 meter dengan orang lain, setelah pulang dari bepergian segera mandi dan ganti baju. Sebenarnya mulai dari hal-hal yang sederhana, kemudian makin kesini saya menunjukkan kami menyikapi virus COVID-19 ini dengan menggunakan senjata APD seperti ini. Nah, Anda yang di luar rumah menyikapi virus yang tidak kelihatan ini bagaimana? Cukup sederhana, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Hal yang menyenangkan dari pembuatan konten edukasi di TikTok itu saya bisa sambil bersenang-senang mendengarkan musik, menari, tetapi menyampaikan pesan edukasi yang bisa diterima kepada masyarakat. Harapan saya dari konten yang sudah saya buat, pesan edukasi saya itu tersampaikan dengan cara yang menyenangkan. Ketika pesan saya sudah tersampaikan, itu boleh dilakukan, diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, seperti cara mencuci tangan yang baik dan benar 6 langkah, penggunaan masker ketika keluar rumah, jaga jarak yang aman 1 meter minimal dengan orang lain. Itu dari hal-hal yang sederhana itu bisa diterapkan.